Vika Wanewinta. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktek basis data yang saya kerjakan. Kita akan mulai dari membuka MySQL, membuat tabel, mengisi data, dan menjalankan query seperti join, group by, subquery, sampai menampilkan data secara acak. Penjelasannya saya buat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Pertama, kita buka aplikasi SAMPP pada menu Search, lalu kita aktifkan atau start pada bagian Apache dan MySQL. Maka tampilannya akan seperti ini, tertampil stop-stop. Selanjutnya, kita tekan Windows plus R, ketik CMD, tekan Enter. Kita perbesar ya, teman-teman. Kita masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd ke folder C, /2, backslash, SAMPP, MySQL, backslash, bin, enter. Setelah itu, jalankan MySQL menggunakan MySQL strip urut, enter. Kenapa tampilannya tertampil MariaDB? Karena MariaDB ini merupakan versi pengembangan dari MySQL. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan cara pemakaiannya ini sangat mirip dengan MySQL. Kemudian buat database baru dengan perintah create database, misal konsumen, diakhiri titik koma, enter. Kalau berhasil, dia ada tampilan query OK. Selanjutnya, kita tampilkan database tadi yang sudah kita buat. So, data bases, titik koma, enter. Maka seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kita menggunakan database tadi ya. Use konsumen, titik koma, enter. Pada bagian ini, kita akan membuat 4 tabel utama, yaitu konsumen, pemesanan, komoditas, dan detail pemesanan. Pertama, tabel konsumen, ketik perintah create table konsumen, buka kurung, enter, ID konsumen, varchar 5, primary key, enter, nm konsumen, varchar 40, not no, alamat, teks, telepon, varchar 15, email, varchar 50, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Untuk melihat tabel konsumen yang sudah kita buat, gunakan perintah describe konsumen, titik koma, enter. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke tabel pemesanan. Create table pemesanan
enter, ID, pemesanan, INT, auto, increment, primary key, enter, ID, underscore, konsumen, varchar 5, not no, enter, TGL, pemesanan, date, foreign key, ID, underscore, konsumen, enter, reference, konsumen, ID, underscore, konsumen, kita lanjutkan yang error tadi ya teman-teman. Create table pemesanan, kita enter, ID pemesanan, INT auto increment primary key, kita enter, ID konsumen, varchar 5 not new, kita enterkan, tanggal pemesanan date, kita enterkan, foreign key, ID konsumen, reference, konsumen, buka kurung, ID, underscore, konsumen, tutup kurung, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Seperti ini ya teman-teman. Rupanya tadi kita ketinggalan tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita ke tabel komoditas. Create table komoditas, enter, ID komoditas, varchar 5, primary key, NM komoditas, varchar 30, satuan varchar, 10, harga desimal 10,2, stok INT, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Untuk melihat tampilannya, tinggal ketik perintah describe komoditas, titik koma, enter. Selanjutnya kita masuk ke tabel detail pemesanan. Caranya sama ya teman-teman. Ketik create table
detail pemesanan, ID, pemesanan, INT, ID, komoditas, varchar 5, jumlah INT, harga desimal 10,2, primary key, ID, pemesanan, ID komoditas. Tunggu teman-teman, di sini sepertinya kita bakalan error lagi. Kita akhiri ya. Nah, di situ akan error. Creatable detail pemesanan, ID pemesanan, ID komoditas, jumlah INT, harga desimal, primary key, ID pemesanan, lupa kita masukkan ID komoditas, forex key, ID pemesanan, reference pemesanan, ID pemesanan, masukkan forex key, ID komoditas, reference komoditas, ID komoditas, enter, buka tutup kurung, titik koma, enter. Tinggal ketik describe detail pemesanan untuk melihat tabelnya. Oke. Terus begini ya teman-teman, saya input dari 1 sampai 5. Tekan enter. Oke. Kita masukkan juga data pemesanannya, sama dari 1 sampai 5, P001, P002, P003, P004, P005. Tekan enter. Seperti ini ya. Untuk melihat data tabel pemesanannya, ketik select kali form pemesanan, titik koma, enter. Kalau mau melihat bagian konsumen, tinggal select from, pemesanannya kita ubah jadi konsumen. Nah, rupanya di sini error kan teman-teman. Salahnya tuh karena kita bikin konsumen, bukan konsumen.
Kita enter ya. Nah, maka berhasil. Setelah membuat data tabel konsumen dan data tabel pemesanan, kita akan mengisi data dummy ke masing-masing tabel. Ada 5 konsumen, masing-masing melakukan pemesanan, dan setiap pemesanan bisa terdiri dari beberapa komoditas. Selanjutnya, query join menggunakan where, di mana perintah ketikannya adalah select konsumen titik id underscore konsumen, konsumen titik nm underscore konsumen, enter pemesanan titik id underscore pemesanan, pemesanan titik tanggal underscore pemesanan, enter from konsumen, pemesanan, enter where konsumen titik id underscore konsumen sama dengan pemesanan titik id underscore konsumen titik 2, enter. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Untuk query inner join, di mana perintah ketikannya adalah select konsumen, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kita tekan enter. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk left join, seperti ini perintah ketikannya dan menghasilkan tabel seperti ini. Sementara untuk right join seperti ini, tadi ada error karena saya bikin konsumen bukan konsumen. Karena salah perintah makanya menghasilkan error, dan ini yang benarnya. Selanjutnya kita akan memasukkan data komoditas. Isinya sama ya, 1-5, berupa minyak goreng, sabun cair, gula, beras, teh celup. Kita enterkan. Untuk melihatnya, tahu kan seperti apa? Kita juga memasukkan data detail pesanan. Nah, ini salah bikin kita detail pesan, maka hasil itu nanti error. Seharusnya detail pemesanan ya teman-teman. Nah, seperti ini dia tampilan yang benarnya ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke join 3 tabel. Query ini digunakan untuk menampilkan isi detail pemesanan termasuk nama komunitas dan jumlah yang dipesan. Berikut ini perintah codingannya, select pemesanan, dan sampai sini ya teman-teman. Kita enterkan dan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya query group by dan group by with roll up, di mana ini merupakan query menjumlahkan jumlah barang yang dipesan tiap pemesanan, dan perintahnya diketik dengan seperti ini, terus menghasilkan seperti ini. Dan untuk with roll up berarti dia itu menjumlahkan dari ini semua. Ini perintahnya. Kita akan bikin perintah query group by having, di mana query ini digunakan untuk menampilkan pemesanan yang memiliki lebih dari satu jenis komoditas. Perintahnya adalah select pemesanan, ID pemesanan, column detail pemesanan, ID komoditas, as jumlah, enter from pemesanan, detail pemesanan, enter where pemesanan, ID pemesanan sama dengan detail pemesanan, ID pemesanan, enter group by pemesanan, ID pemesanan, enter having jumlah lebih dari 1, enter menghasilkan 5 dan 2. Pemesanannya itu ada 5 dan jumlahnya itu ada berapa? 2. Kita masuk ke query subselect, di mana akan menampilkan konsumen yang pernah melakukan pemesanan. Perintahnya adalah select ID underscore konsumen from konsumen where ID underscore konsumen in select ID underscore konsumen from pemesanan.
titik koma. Nah, rupanya di sini tadi ada error ya teman-teman, karena digabung dan kita enterkan. Kalau tidak digabung, nah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan ke subselect max, di mana akan menampilkan pemesanan dengan jumlah barang terbanyak. Perintahnya adalah select ID underscore pemesanan, jumlah from detail underscore pemesanan. Kita enter, di mana jumlah sama dengan select max jumlah from detail underscore pemesanan, titik koma, enter. Nah, seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah order by pen, di mana query ini digunakan untuk menampilkan data konsumen secara acak. Perintahnya adalah select ID underscore konsumen NM konsumen email from konsumen order by brand, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter. Seperti ini ya. Itulah penjelasan codingan saya dari membuka MySQL sampai menjalankan berbagai query. Semoga video ini bisa membantu kita memahami dasar-dasar perintah SQL. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.